Baik, terima kasih kepada Saudari Agnes selaku MC kita pada acara hari ini yang keren banget tentunya nih. Acara akan saya ambil alih sebentar ya. Nah, sebelumnya sambil teman-teman nunggu saya untuk share screen, jadi teman-teman bisa membuka website dari menti.com. Gimana teman-teman, kita coba bareng-bareng ya. Nanti teman-teman bisa memasukkan kode 6115 3501. Nanti kita bakalan tahu nih dengan pertanyaan yang tertera di screen, teman-teman bisa menjawab nih kayak apa, teman-teman udah pernah belum sih mendengar kata SF atau SDGs atau perubahan iklim yang terjadi di Indonesia pada saat ini. Teman-teman bisa coba buka website. Nah, ternyata ada yang belum pernah nih katanya, belum pernah mendengar SF dan SDGs. Udah ada yang sudah dong tentunya. Untuk teman-teman yang lain yang belum join, apa itu? Belum pernah, Kak, katanya. Sudah, Kak. Tuh. Sudah dong. Mungkin buat teman-teman yang lain juga bisa langsung berpartisipasi. Sudah dong, sudah Kak, belum Kak. Baik, ternyata lumayan ya, kayak berbanding antara yang belum dan sudah itu seperti berbanding. Sama-sama ya. Tapi cukup banyak juga yang sudah tahu tentang SF dan SDGs ini seperti apa. Oke, mungkin lanjut ke soal selanjutnya ya. Ternyata kayaknya ada yang belum tahu juga nih. Nanti mungkin dari pemateri kita bakal menjelaskan lebih banyak lagi tentang apa itu SF, SDGs. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Sebentar ya. Sebentar ya. Nah, apakah Anda pernah mendengar tentang climate change? Itu adalah perubahan iklim. Jadi teman-teman pernah nggak mendengar perubahan iklim yang terjadi di Indonesia nih? Belum, Kak? Belum. Coba untuk teman-teman yang lain, belum, Kak? Apa itu? Sudah, Kak? Pernah, Kak? Baru dengar, Kak? Oke. Wah, udah banyak juga ya yang tahu tentang perubahan iklim di Indonesia tentunya. Apalagi di era kekinian sekarang nih, teman-teman bisa sekali memanfaatkan sosial media dengan bijak dan mencari informasi apa sih yang sedang tren di Indonesia. Terus apa sih yang sedang dihadapkan di Indonesia untuk kedepannya, sekarang, kayak gitu. Berbanding ya dari pertanyaan yang lain juga, sebelumnya juga pernah, belum. Tapi rata-rata yang paling besar itu belum ya. Nanti mungkin pembicara kita bakal menjelaskan lebih lanjut lagi. Mungkin udah ya. Sekian saja. Terima kasih kepada Saudari Agnes. Saya kembalikan kembali. Terima kasih. Baik, Kamita. Langsung saja nih kita masuk ke sesi selanjutnya. Sesi selanjutnya akan diambil alih oleh moderator kita, yaitu Ibu Hasri. Kepada Ibu Hasri Nirmala Budiarti SEMM, kami persilahkan. Oke, terima kasih Saudari Agnes, MC kita yang tidak hanya cantik tapi juga suaranya merdu ya. Yang saat ini untuk memandu acara webinar hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, dalam salam sehat bagi kita semua. Di masa pandemi ini kita dikasih kesempatan untuk masih tetap bisa beraktivitas. Terus terima kasih juga untuk kehadiran para Bapak dan Ibu. Yang saya hormati, Bapak Pak Dekan, Bapak Mukman
Bapak Mukman Nuryana PhD, kemudian juga kehadirannya Bapak Sukardi, SEME, kemudian ada juga Bapak Ahmad Hasibuan sebagai kajur akuntansi, juga kehadiran Ibu Saminem, SEMBA, dan Ibu Oriza Sativa, SEMSI. Terima kasih untuk menyediakan waktunya hari ini ya Ibu dan Bapak, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang hadir hari ini untuk mengikuti acara webinar hari ini. Kita kan harus saling menghormati ya, jadi walaupun masih muda saya juga kepada para peserta yang saya hormati. Perkenalkan, saya Hasri Nirmala yang akan menjadi MC kalian, bukan MC, sorry, sebagai moderator acara webinar Accounting Student dan Global Current Issue, yaitu Sustainable Finance, Sustainable Development Goals, and Role of Accounting Student, yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Deriwanta sebagai pembicaranya hari ini, di mana Bapak Dery merupakan lulusan dari Universitas Trisakti, dari Magister Accounting-nya, yang saat ini sedang melanjutkan pendidikan doktornya di Universitas Trisakti juga. Ya, beliau merupakan alumni dari Universitas Dharma Persada. Saat ini beliau masih giat mengikuti program-program pendidikan short course, di antaranya Green Banking Program, Green Financial Specialist di Renewable Academy Berlin di Jerman, dan juga pernah mengikuti IDEX online training funded by Harvard and MIT pada bulan Juni dan Juli 2019 tahun lalu. Saat ini Bapak Deriwanta selain mengajar di Universitas Dharma Persada, juga menjabat sebagai Wakil Dekan 3 Universitas Dharma Persada. Sebelumnya beliau bergabung di beberapa perusahaan, di antaranya sebagai auditor di Grant Thornton Register Public Accounting Edi Pianto dan PT Morse Rowland Indonesia, kemudian juga berpengalaman sebagai manajemen accounting di PT Tiga Raksa, dan juga sebagai finance accounting supervisor di PT GeoOcean Indonesia, dan masih banyak lagi pengalamannya. Saat ini, selain mengajar dan menjadi dekan di Fakultas Ekonomi Universitas Dharma Persada, beliau juga sebagai independent consultant untuk beberapa proyek dengan pemerintah seperti World Bank, kemudian Bappenas, LPPI, dan juga bergabung di Trisakti Sustainability Center TSC. Ya, Pak Dery dipersilakan. Demikian resume yang sudah saya bacakan untuk hari ini. Kemudian kita lanjut ke sesi pertama ya, pemberian materi pertama mengenai Sustainable Finance dan Sustainable Development Goals oleh pembicara Bapak Deriwanta. Dipersilakan Bapak. Oke, selamat pagi semuanya. Bapak Ibu, good morning. Pagi ini emas, selamat pagi. Terima kasih Bu Hasri atas waktu kesempatannya dan juga panitia. Suara saya terdengar? Terdengar Pak? Dengar Pak. Oke, terima kasih sekali. Saya ingin menyapa rekan-rekan kita. Kalau saya menyampaikan ini, sebenarnya saya dulu bilang saya nggak cocok jadi akuntan, saya cocok jadi marketing katanya. Ada pernah wawancara. Jadi akuntan tuh kalau saya orangnya nggak bisa diem, bergerak dari tadi. Mungkin Bapak Ibu kalau memperhatikan saya. Jadi saya ingin menyapa dulu, saya bonding dengan Bapak Ibu, dengan rekan-rekan, kakak-kakak, kan kalau menyebutnya kakak enak ya, kalau di kakak-kakak saya lihat karena peserta luar biasa. Hari ini ada yang dari berbagai ya, walaupun ini tadinya untuk Unsada, tapi saya katakan ke mahasiswa himpunan, yuk kita berbagi untuk sharing yang lain. Jadi saya lihat ada di daftar hadir, ada yang dari universitas di luar Pulau Jawa, mungkin bisa kasih shake hand atau gimana, bersuara yang luar Jawa luar biasa. Dan juga ada profesional, saya lihat beberapa yang non-mahasiswa juga. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih bisa hadir pada kesempatan ini. Tujuan saya ini adalah sharing, berbagi. Saya masih terus belajar tentang isu-isu ini, karena isu ini sangat luas. Jika nanti ada yang perlu diklarifikasi, silakan.
tujuan saya lebih diskusi, kita diskusi santai aja, sersan, serius dan santai. Mungkin seperti itu. Mungkin bisa mulai Bu Hasri? Iya Pak, Oke. silakan kita mulai. Baik. Karena pasti nanti materi yang Bapak sampaikan itu pasti sangat bermanfaat ya bagi Insya para Allah. peserta hari ini berdasarkan sentimeter tadi ya. Mentimeter Tadi. Mentimeter, Yang betul. belum, betul, ya mentimeter banyak yang belum paham mengenai sustainable finance dan SDG finance. SDGs, baik. Ya. Sambil menunggu pemaparan, mungkin panitia mulai bisa menyiapkan presentasi. Jadi dari Mentimeter, saya bisa lihat ada yang belum tahu, ada yang sudah tahu. Wajar. Memang Indonesia itu sangat luas. Ingat, kakak-kakak, rekan-rekan mahasiswa, dan Bapak Ibu, Indonesia itu negara yang luar biasa. Dulu saya benci banget dengan negara ini. Saya katakan ketika mahasiswa, Indonesia ini begini, begitu. Tapi satu peristiwa saya ketemu orang Korea, dia pindah warga negara di Indonesia. Kenapa Anda bangga dengan Indonesia? Saya tanya, kami aja quote and quote sebel dengan negara ini, ada korupsi, sampah, dan lain-lain. Hey, Indonesia itu terdiri dari berapa suku bangsa, berapa pulau, berapa suku bangsa ras kita, kalau nggak salah ada 100.000, ada ribuan ya suku bangsa kita. Korea, Arab, dan lain-lain hanya beberapa saja. Korea hanya satu kan sebagai suku bangsa Manchu Korea, atau dua lah ada, tapi terbagi atas Korea Utara dan Korea Selatan. Namun Indonesia ada dari Jawa, Sumatera, ada teman dari Sulawesi, saya dari Universitas Saleholo, salam kenal dari saya, jadi macam-macam. Ini yang membuat saya, oke, apa yang saya bisa bantu untuk Indonesia yang sangat plural ini, sangat luas, karena menurut saya, karena saya Muslim, Tuhan menciptakan manusia untuk berbeda-beda, untuk saling berkenalan dan saling kita berbuat baik, itu dari saya. Itu jadi salam kenal. Jika ada yang nanti ditanyakan, silakan, feel free, kita santai saja. Kalau saya, ya bawaan saya seperti ini kalau dalam membuat materi, jadi feel free. Mohon silakan panitia untuk pemaparan pertamanya. Oke, saat ini saya akan beberapa presentasi tentang materi climate change, sustainable finance, SDGs, dan peran mahasiswa. Kenapa saya awali dengan climate change? Karena tadi background S1 saya dari akuntansi Dharma Persada, S2 dari Trisakti mengambil akuntansi syariah. Waktu itu sedang booming-boomingnya syariah. Dan S3 saya sekarang juga di Trisakti untuk mengambil lebih blue accounting, blue finance, ke blue. Nah, kenapa saya mulai dari SDGs? Karena kebetulan tahun 2007, saya pernah gabung di LSM dari Belanda namanya Hivos Foundation di energi terbarukan. Dan pada tahun 2002 saya pernah menjadi auditor di Maurice Roland Mazar, mengaudit program-programnya pemerintah. Waktu itu UNDP mendapat dana dari World Bank, terus mengaudit. Di situ saya tertarik dengan non-profit. Dari non-profit saya masuk ke Hivos Foundation yang mengembangkan energi terbarukan. Energi terbarukan itu biogas. Disitulah saya tahu tentang perubahan iklim sedikit saja. Tapi karena mindset saya waktu itu masih menjadi auditor, mindset akuntansi. Karena waktu itu saya di Hivos adalah orang yang kedua mendaftar untuk program baru, Indonesia Domestic Biogas Program, untuk energi terbarukan dari kotoran sapi, bagaimana membangun sektor kotoran sapi. Apa hubungannya sih auditor dengan kotoran sapi gitu? Atau akuntansi itu ada hubungannya, banyak. Jadi istilah akuntansi itu bisa dihubung-hubungkan dengan apapun, karena akuntansi hubungannya sama keuangan kan, nanti keuangan dan pelaporan. Oke, sebelum banyak, kenapa saya masuk ke climate change, perubahan iklim? Ini untuk memberi pemahaman, nggak apa-apa, next. Stop dulu di sini. Kenapa saya masuk perubahan? Banyak kesalahpahaman tentang perubahan iklim sama perubahan cuaca. Perubahan cuaca bukan perubahan iklim. Perubahan iklim itu panjang, ratusan tahun, jutaan tahun. Kalau perubahan cuaca, short term. Misalnya keadaan sekarang nih. Kalau dulu, saya ingat waktu SD saya di suatu kampung di Rawadomba, namanya, kami menyebutnya dulu Radom City, daerah Duren Sawit. Kalau ngapalin gurunya, kalau yang musim Indonesia kan teorinya ada dua ya, ada yang hujan dan musim kemarau, nanti ada pancaroba. Ngapalin musim-musim itu kan kalau Oktober, November, September itu musim hujan. Betul ya, seperti itu. Nanti mungkin panitia bisa dibuka mic-nya beberapa, karena biar saya tahu terdengar atau tidak, saya takut terputus. Seperti itu kan, Desember, Januari itu biasanya Itu dulu kalau nggak salah, Februari sampai Desember itu adalah musim hujan.
Tapi Januari ke bawah itu musim kering atau nanti pancaroba. Nah, tapi sekarang berubah gitu, berubah. Perubahan ini karena kenapa sih? Nah, ini bisa jadi karena memang musimnya berubah, ada suatu, tapi ada perubahan iklim. Jadi kalau ditarik perubahan iklim, ini harus lihat dari umur bumi. Ini kita ngomong hubungan dengan biologi, geologi. Bumi ini kan diperkirakan udah 4 miliar tahun diperkirakan beberapa. Nah, mengalami beberapa zaman perubahan. Ada zaman es pertama kali, ada zaman nanti dinosaurus dan lain-lain. Jadi kalau ini yang saya dapat dari literatur, perubahan iklim itu adalah suatu hal normal dari siklus bumi. Bumi itu akan terus bersiklus, gitu ya. Jadi quote and quote kalau menurut saintis, kiamat itu ya kalau dibilang kiamat itu suatu siklus normal dari bumi. Kiamat itu ketika bumi menghancurkan dirinya sendiri untuk membuat sesuatu yang baru, seperti itu. Nah, tapi proses yang tadinya 1 juta tahun, yang misalnya seharusnya 1 juta, menjadi lebih singkat menjadi mungkin hanya sekitar 500.000 tahun, malah mungkin sekarang diperkirakan sampai 200 tahun. Jadi tadinya panjang jadi singkat. Nah, inilah yang dibilang nantinya perubahan iklim atau krisis iklim. Oke, biar nggak panjang, marilah nonton beberapa video berikut ini. Silakan panitia. Ini kita versi bahasa Londo dulu ya. Next, panitia. Next. Balik lagi videonya diputar dulu. Mundur lagi, mundur. Ya. Balik lagi videonya. Oke, nggak apa-apa mungkin dari situ. Sebetulnya diklik aja itunya. Oh, bukan yang ini, yang satu lagi. Ya. Suaranya terdengar? Oke, so what we wait more. Kita harus beri itu sekarang. Video yang kedua, tadi kan versi bahasa Indonesia, sekarang tadi bahasa Inggris, sekarang bahasa Indonesianya. Nah, ini versi Indonesia mungkin, kalau mungkin dari BMKG. Tahukah kamu apakah itu perubahan iklim? Perubahan iklim secara sederhana diartikan sebagai perubahan signifikan dari unsur iklim. Di antara parameternya adalah suhu udara dan curah hujan dalam periode waktu dasawarsa hingga jutaan tahun. Perubahan iklim terjadi diawali dengan adanya pemanasan global, yaitu kondisi di mana terjadi peningkatan konsentrasi gas rumah kaca yang diantaranya terdiri dari karbon dioksida, metana, nitrogen, dan sebagainya, sehingga membuat konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer semakin meningkat.
Peningkatan gas rumah kaca ini utamanya berasal dari proses industrialisasi, pembakaran bahan bakar fosil dari kendaraan bermotor, penggundulan hutan dan perubahan tata guna lahan, kegiatan pertanian dan peternakan, penggunaan klorofluorokarbon atau CFC untuk lemari es dan pendingin ruangan, penggunaan aerosol seperti pengharum ruangan, deodoran, anti nyamuk, obat serangga, cat, pembersih perabotan, dan lain sebagainya. Di antara bukti perubahan iklim adalah kenaikan tinggi muka laut hingga wilayah pantai berkurang, meningkatnya suhu di beberapa daerah, meningkatnya kejadian hujan ekstrim hingga menyebabkan banjir dan tanah longsor, meningkatnya penyebaran wabah penyakit, timbulnya berbagai hama penyakit tanaman, keringan yang panjang, mencairnya es di kutub, dan masih banyak lagi. Dampaknya sangat membahayakan, bukan? Supaya dampak perubahan iklim tidak terus terjadi, kita bisa melakukan tindakan pencegahan mulai dari diri sendiri. Pertama, mulailah beralih dari penggunaan kendaraan bermotor pribadi menjadi kendaraan umum, bersepeda, atau berjalan kaki. Kedua, kurangi penggunaan plastik. Bisa dimulai dari membawa tas belanja sendiri dan membawa botol minum sendiri. Ketiga, menghemat penggunaan energi listrik di rumah. Misalnya dengan mematikan alat elektronik saat tidak dibutuhkan. Keempat, hindari membakar sampah, serta membuang sampah pada tempatnya dengan dipilah sesuai jenisnya. Kelima, kurangi pemakaian gas aerosol yang banyak terdapat di pengharum ruangan, deodoran, obat anti serangga, cat, pembersih perabotan, dan lain-lain. Keenam, mulailah menanam pohon di pekarangan atau lingkungan rumah. Sekecil apapun usaha kita dalam membantu mengurangi penyebab perubahan iklim, akan berdampak besar jika kita melakukannya secara terus-menerus dan bersama-sama. Yuk kita kurangi penyebab perubahan iklim. Baik, terima kasih. Nah, ini adalah beberapa video yang tentang perubahan iklim. Saya pikir, jadi teman-teman tadi rekan-rekan atau kakak-kakak yang belum tahu, sekarang sudah tahu ya apa itu perubahan iklim. Intinya adalah suatu perubahan yang terjadi di sekitar kita, yang ini prosesnya sebetulnya tidak langsung ujuk-ujuk, tapi ada proses. Nah, kalau tadi lihat ada namanya gas rumah kaca yang menghasilkan tadi di bumi itu, hampir semua gas itu mengandung namanya C. Ada tadi kan ada CO2, ada CH4 atau metan, atau NO2, ada CFC, klor, karbon. Nanti dari penjelasan ini nanti teman-teman mungkin bisa mendapat ada namanya carbon trading, ada namanya carbon stock dan lain-lain. Tapi saya tidak membahas di sini, ini baru gambar besar. Inilah sudut pandang saya mengangkat dari sudut climate change. Nanti ada beberapa metode melihat sustainable finance itu dari beberapa metode. Tapi saya sudut pandang. Tapi saya melihat dari climate change. Jadi teman-teman udah tahu climate change. Next, tadi saya jelaskan ya. Nah, hal yang penting, terminologi penting yang saya juga nggak banyak yang bisa saya ingat, hanya hal penting, hal substansi dari climate change adalah adanya tadi terminologi climate change, ada perubahan iklim, ada aksi mitigasi, ada aksi adaptasi. Jadi ketika tadi iklim itu berubah, tadi seperti sekarang nih, hujan kemarin-kemarin ya, terus berkering. Nah, ada dua itu adalah mitigasi dan adaptasi, dan ada juga jejak karbon atau carbon footprint. Ya. Jadi aksi mitigasi ini menurut Perpres 2001, usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim ya, untuk menurunkan emisi. Jadi bagaimana untuk menurunkan emisi? Untuk menurunkan emisi, nama aksinya mitigasi. Ya, untuk menurunkan emisi, tadi kan emisi gas rumah kaca ada 4 ya secara garis besar. Nah, sedangkan kalau manusianya itu nama aksinya aksi adaptasi, adaptation atau resilience gitu ya. Kalau mitigasi, mitigation action. Mitigation action, kalau adaptasi, jadi kalau adaptasi lebih manusianya. Misalnya dengan adanya cuaca yang yang tidak menentu, bagaimana adaptasi manusia? Oh, adaptasi manusia berarti manusia harus siap. Misalnya
membuat kalau sekarang banjir yang di Jakarta membuat misalnya biosfer ya, atau disalurkan ke laut, dan itu adalah bagian dari adaptasi manusia terhadap perubahan cuaca atau lingkungan ya. Jadi bisa dibedakan di sini. Ada adaptasi, ada mitigasi, ada juga carbon footprint. Carbon footprint adalah besaran emisi. Tadi yang emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan kita. Misalnya saya sekarang sedang di rumah saya di Bekasi. Kalau saya pakai mobil yang bukan berbahan listrik, berarti saya pakai misalnya mau ke kampus Dharma Persada, saya menggunakan misalnya mobil diesel. Diesel itu kan sangat banyak. Nah, diesel itu kan karbon sebetulnya. Dia akan melepas karbon ke angkasa. Beda dengan di mana sekarang pemerintah banyak mencari energi terbarukan, energi selain dari fuel, seperti dari listrik, dari cahaya atau dan lainnya, tenaga dari cahaya. Karena energi terbarukan itu tidak banyak menghasilkan efek gas rumah kaca, ya, tidak masalah. Nah, itulah pemahaman dari awal yang saya ingin share ke rekan-rekan semua tentang climate change dan juga carbon footprint dan program-program mitigasi dan adaptasinya. Oke, next. Nah, tadi dampak perubahan iklim kan teman-teman sudah tahu, rekan-rekan semua sudah tahu dampak dari perubahan iklim adalah ke kesehatan, imunitas kita, ya. Dan beberapa literatur yang saya baca, COVID di luar dari ada teori konspirasi dan lain-lain, itu memang salah satu pencetusnya adalah dari perubahan iklim juga, itu ke kesehatan. Karena tadinya misalnya, jadi Tuhan itu sangat luar biasa ketika saya belajar tentang biologi. Daerah hutan itu ada penyangga buffer. Di buffer ini yang jarang orang masuk. Tujuannya apa? Agar makhluk-makhluk perantara itu, dalam virus adalah salah satu makhluk perantara, itu tidak masuk ke ranah manusia, dijaga. Nah, kalau hutannya sendiri gundul, terbakar, dan lain-lain, otomatis virus itu akan lari ke habitatnya manusia. Disitulah terjadinya mutasi gen dan lain-lain. Nah, jadi perubahan iklim ini efeknya sangat banyak ya, yang tadi adanya kenaikan suhu, air laut, efeknya ke kesehatan, keanekaragaman hayati, ya, di mana jumlah banyaknya binatang-binatang yang tidak beradaptasi, ya itu salah satunya. Dan juga sumber daya air kita, ke pertanian, pesisir itu contohnya apa? BEM kalau nggak salah, BEM Unsada kemarin ke daerah pesisir pantai mangrove. Di situ kan tadinya dalam awalnya sangat luas, pesisirnya dengan adanya abrasi mengikis dan juga adanya kenaikan air laut menjadi naik makin ke dalam. Contoh paling gampang mungkin kalau teman-teman yang sudah yang tinggal di daerah Tanjung Priok, airnya tidak terasa lagi tawar tapi terasa antah, ya itulah salah satu efek yang makin ke dalam. Salah satunya kalau andai kata Tanjung Priok itu banyak mangrove atau banyak tumbuhan, itu jadi menahan air laut itu ke dalam. Ini salah satu dari efek-efek perubahan iklim. Nanti kalau misal ada teman-teman mau chat, mau tanya, langsung ditulis ya di lembar di chat gitu ya, agar kita bisa diskusi. Nah, saya tadi sudah cerita tentang perubahan iklim. Nah, saya cerita tentang perubahan iklim secara global, secara umum. Sekarang saya masuk tentang informasi global. Karena pada tahun 1992 itu ada convention atau PBB kan, United Nations tiap tahun bersidang bisa di Jenewa atau di New York. Salah satunya itu memang mengakui bahwa perubahan iklim itu eksis. Makanya PBB membuat UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change. Jadi di sini tertulis ya, kalau nanti the parties this convention, jadi semua yang hadir di sana termasuk Indonesia, karena Indonesia adalah negara anggota PBB, acknowledge that the Earth climate and its effect are a common concept of humankind. Memang sudah ada efeknya, sudah terasa gitu ya, dan bahwa concern-nya itu salah satunya adalah aktivitas manusia
dari zaman revolusi industri yang tadinya menebang, terus merbang pohon dan lain-lain sampai ketarik sekarang. Nah, itu akhirnya seluruh dunia itu sama-sama, oh memang nih harus dibuat suatu framework, suatu kerangka untuk menghadapi climate change ini. Ya. Di dalam UNFCCC, biasa disebut seperti itu, yang di tahun 1992, inilah tiap tahun negara-negara ini yang peduli terhadap lingkungan ini berkonferensi. Nah, konferensinya itu namanya COP, Conference on Party COP. Kalau dengar ada COP, itu adalah COP13, COP13, COP14. Nah, tiap tahun, dan tahun 2019 Indonesia mendapat kehormatan COP di Bali, waktu itu Pak SBY, dibuatlah salah satu di Indonesia melahirkan namanya organisasi yang saya ikut juga sekarang, Indonesia Climate Change Trust Fund. Jadi lembaga waliana perubahan iklim. Nah, tiap tahun Indonesia pada tahun 2009 mendapat tempat di Bali mengadakan COP Bali waktu itu tahun 19 PSB, dan sekarang tiap tahun saya lupa COP ini di mana karena semenjak COVID kalau nggak salah kurang terdengar, tapi COP salah satu COP yang menjadi terdengar menjadi acuan sekarang adalah COP 2015 di Paris. Makanya kalau ada nanti teman-teman sengaja saya kasih tahu sekarang mungkin apa sih ini COP atau apa, suatu hal yang wajar jika teman-teman belum tahu, rekan-rekan belum tahu atau kakak-kakak adik belum tahu, tapi setidaknya saya sudah kasih tahu bahwa ada namanya UNFCCC, nanti bisa ke connect mudah-mudahan kalau ada pekerjaan dan lain-lain. Ada juga tentang Paris Agreement. Paris Agreement itu adalah COP ke-21 kalau tidak salah, yang hasilnya signifikan agar bumi itu jangan sampai naik sampai 2 derajat Celcius. Kalau bumi sampai naik 2 derajat Celcius, berbahaya kondisi ini. Makanya para negara maju ini berkomitmen, di sini ada 5 key element of Paris Agreement. Ya, pertama long term goals, ya tiap negara itu harus mengachieve agar zero emission. Bayangin harus zero emission, ada tujuan panjang pembangunan. Makanya inilah kalau teman-teman di pemerintahan, salah satu UNFCCC dan juga adanya program dari Bappenas Low Carbon Development Indonesia. Jadi Indonesia membuat bagaimana pembangunan ke depannya low carbon, sangat kecil. Nah, ini juga nanti teman-teman di industri lainnya bagaimana membuat produk-produk itu ya low carbon gitu, karena tujuan nasional dan tujuan dunia ke arahnya ke sana, jangan berlawanan. Gitu. Jadi setiap 5 tahun setiap negara itu mulai merevisi climate action-nya. Kalau nanti ada dikenal namanya NDC, National Determined Contribution, maksudnya kontribusi dari tiap negara itu untuk menurunkan level climate change-nya gas rumah kaca itu berapa persen sih gitu ya. Itu tiap negara merevisi setiap tahun ya. Indonesia ada, nanti akan saya sebutkan sesudah ini. Dan juga aksi-aksi adaptasi. Aksi-aksi adaptasi apa yang dilakukan oleh setiap negara. Nah, di situ juga nantinya ada climate finance. Nah, saya masuk awal mengenal perubahan iklim dari climate finance karena waktu itu bantu di ICCTF, climate finance energi terbarukan. Jadi climate finance gampangnya semua pendanaan, entah itu pendanaan private sector atau private itu seperti perbankan, pemerintah, publik, atau filantropi yang berhubungan untuk menanggulangi atau berhubungan dengan perubahan iklim, climate finance. Nah, kebanyakan memang yang awal-awal terkait dengan energi terbarukan atau renewable energy. Nah, saya beruntung pernah 3 tahun ke Jerman didanai oleh ICTF dan setengah negara untuk energi terbarukan. Nanti saya bisa share mungkin kalau ingin ada share tentang apa sih kegiatan saya di energi terbarukan di Renak Jerman selama tahun 2015 sampai 2018 saya bisa share. Kalau silakan nanti ada email saya, dengan senang hati saya bisa share. Jadi intinya balik lagi ke Paris Agreement, bahwa semua negara ini di tahun sejak 2015 sepakat bahwa suhu bumi itu jangan sampai di atas 2 derajat kenaikannya, harus tetap steady di bawahnya. Oke, next. Nah, Indonesia sendiri, ini saya ngambil dari Pak Suhasil, salah satu dulu adalah Majelis Wali Amanat ICCTF.
Jadi tadi kan saya ceritakan tentang gas rumah kaca ya, gas rumah kaca yang nanti naik ke atas, anggaplah dengan besarannya ton. Ini bicara gampangnya lah, cara gampangnya. Indonesia sudah bilang pada RUN ini, kalau ada RUN rencana aksi gas rumah kaca ya, target nasional penurunan emisi itu adalah 26% tanpa syarat, bahwa harus diturunkan 26% tanpa syarat di tahun 2020, dan dengan bantuan asing itu misalnya dana donor, dana dari negara luar Indonesia, bisa menjadi 41% penurunan emisi, ya, penurunan emisi itu yang tadi gas rumah kaca penurunan emisi. Nah, terus pada tahun itu kan NDC 26% itu kalau nggak salah 2016, di tahun 2017-an saya lupa diubah. Jadi NDC Indonesia naik lagi. Indonesia menargetkan pada tahun 2030 bahwa akan terjadi penurunan apa? Terjadi penurunan dari gas rumah kaca dengan bersyarat. Nah, inilah yang dibilang bahwa kalau teman-teman nanti dengar NDC apa sih? National Determined Contribution, ya, Nationally Determined Contribution. Ini Indonesia National Contribution terbaru adalah 26% tanpa syarat sampai tahun 2030 dan 41% untuk 6 sektor sampai tahun 2030. Oke, next. Berikutnya. Slide berikutnya. Nah, ini tadi komitmen Indonesia ya, komitmen Indonesia tadi untuk ketahanan, karena kita tahu bahwa terhadap perubahan iklim, berbagai pihak ini ikut dalam aksi adaptasi maupun mitigasi. Jadi mungkin ada rekan-rekan nanti, atau mungkin nanti mahasiswa yang ingin bekerja sebagai PNS, entah itu di tingkat nasional atau provinsi atau desa sekalipun dengan dana desa, teman-teman harus mulai juga memperhatikan dari kebijakan pemerintah agar sinkron, nyambung dan kolaborasi dengan kegiatan pemerintah saat ini yang dilakukan oleh Bappenas, BKF, Kementerian KLHK, dan lainnya. Jadi ini gambaran besarnya ada ketahanan ekonomi, ketahanan sistem kehidupan, yang di situ berefek kepada pemukiman, infrastruktur, juga ketahanan ekosistem, perkotaan, pesisir. Nah, mungkin nanti ada istilah kayak smart city, ini hubungannya ke sini semua, ya, hubungan ke sini, sistem pendukungnya dan lainnya. Oke, next. Next. Nah, kan kalau kata orang, uang itu nggak penting, tapi segalanya butuh uang, betul nggak? Nah, SDGs perubahan iklim ini sudah ada efeknya, dan itu efek ke kita semua, ke lini kehidupan. Nah, efeknya itu otomatis dibutuhkan sebuah biaya ya, pendanaan. Nah, pemerintah sudah membuat suatu mekanisme sebetulnya otomatis itu disebutkan pembiayaan aksi perubahan iklim membutuhkan kolaborasi strategis pemangku kepentingan, stakeholder, yaitu dari pemerintah pusat dan daerah, kelompok bisnis dalam ini swasta, BUMN, BUMD, kelompok lembaga internasional, entah itu World Bank, UNDP, CSO itu non-government organization, atau community social organization, macam-macam. Jadi di dalam CSO ada juga mahasiswa dalam ini, lembaga pendidikan, atau lembaga lainnya. Sudah saatnya berperan untuk menghadapi perubahan iklim ini, ya. Oke, next. Nah, saya tadi sudah menceritakan gambar mendongeng menceritakan tentang perubahan iklim, dan mudah-mudahan ini menjadi pemantik awal rekan-rekan peduli yang belum tahu tentang climate change, dan juga hal-hal apa saja sih yang terkait dengan apa yang sudah kebijakan pemerintah dalam hal ini Bappenas, Kemenq, atau unit-unit lainnya. Nah, sudah tahu? Oke, next. Nah, sebelum jalan lagi ke selanjutnya, saya akan ngomong, nanti kita akan ngomong adanya konsep sustainability konsep. Bisa macam-macam angle yang di sini, tapi saya cara umum saja bahwa konsep sustainability ini intinya gini. Jadi beberapa literatur paling gampang lah saya bilang, bukunya waktu itu ada tulisan dari Sir John Elkington, seorang penulis dan businessman juga. Dia menulis tentang Cannibal with the Fog.
intinya menceritakan bahwa udah nggak zamannya lagi loh perusahaan itu hanya fokus pada profit, juga harus fokus pada people, bisa pada planet. Ya, ini memang akan sama nanti, akan similarity dengan konsep CSR, Corporate Social Responsibility. Itu panjang. Saya nggak jauh ke sana, tapi saya anggaplah salah satu konsep yang atau terminologi tentang konsep 3P, people, bisa profit, people, planet, itu dari awalnya dari tulisannya triple bottom line, Sir John Elkington. Ini yang teman-teman tahu. Jadi kalau misalnya teman-teman akuntansi dulu zaman saya belajar, tujuan akuntansi adalah untuk mencari laba sebenarnya. Iya, pada saat itu. Sekarang tidak hanya laba, ada komponen lain yang penting. 2P lainnya. Planet itu kalau sekarang dibilang sebagai environmental atau lingkungan, dan people. People itu sosial. People itu sosial. Maksudnya sosial itu apa? Ya, sosial itu masyarakat, manusia. Nah, saya sering katakan bahwa ke diskusi ke teman-teman bahwa people itu jangan diartikan orang luar. Ketika perusahaan itu kan ada internal dan eksternal komponen ya. Karyawan itu adalah internal perusahaan. Nah, karyawan itu juga dimasukkan dalam konsep 3P sebagai people. Jadi ada in, ada out. Masyarakat sekitar itu sosial juga, itu outside the company. Ya, di situ. Jadi ketika kita ngomong 3P, kadang-kadang suka, misalnya kami perusahaan sudah membangun, misalnya ini hutan, menghijaukan hutan untuk kehidupan masyarakat sosial, tapi karyawannya sendiri tingkat kesejahteraannya nggak sejahtera. Itu salah secara konsep 3P. Jadi harus bersinambungan dan sama. Oke, ini jadi intinya konsep sustainability, konsep dasarnya adalah 3P, profit, people, planet. Oke. Nah, selanjutnya next. Nah, kita ngomong tentang sustainability finance ya. Sebentar. Tentang sustainability finance, suatu konsep ini sebetulnya mungkin bukan presentasi yang saya terupdate ya, tapi nggak apa-apa deh. Mungkin sebentar di hold dulu, nanti panitia tolong di download. Saya tadi malam sudah kirim yang terupdate agar untuk SDGs-nya lebih jelas. Oke, tapi biarkan yang ditampilkan dulu yang ini. Saya ngomong sustainability finance. Jadi versi saya yang terbaru ada green banking. Ya, ada ini green banking. Atau mungkin saya bisa share screen saja ya, biar lebih enak. Saya mau izin panitia untuk memberikan saya. Mohon maaf, ini kalau saya agak bersemangat, terlalu bersemangat. Oke, sebentar. Karena materinya memang bagus ya untuk pengetahuan para mahasiswa. Baik. Oke, ini yang versi saya yang terbaru ya, ada green banking-nya. Nanti, karena untuk saya memberi pemahaman, di Indonesia itu sudah advance. Kalau di tempat lain mungkin masih dibilang green banking. Kita sudah sustainable finance, sudah keuangan. Banking itu kan part of the financing ya, part of finance. Nah, tadi saya sudah ceritakan tentang climate finance, tentang sustainability konsepnya, dan saya tarik lagi ke sustainable finance. Nah, Indonesia melalui OJK, Otoritas Jasa Keuangan, telah menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan sustainable finance atau keuangan berkelanjutan. Saya ingat keuangan berkelanjutan. Nanti ada terminologi-terminologi yang teman-teman mahasiswa, rekan-rekan di sini harus paham, jangan salah terminologi. Jadi sustainable finance adalah keuangan berkelanjutan. Nah, OJK mendefinisikan sustainable finance adalah dukungan menyeluruh sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ada orang bilang ESG, environmental, social, governance itu masuk dalam tata kelola ya. Nanti ada tambahan lagi. Nah, tapi intinya kalau OJK bilang dukungan jasa sektor keuangan, ingat OJK itu kan tidak hanya menaungi bank saja, OJK juga menaungi emiten.
pasar modal juga macam. Nah, inilah yang membuat Indonesia tuh terdepan dalam sustainable finance. Waktu saya awal-awal belajar sustainable finance, negara seperti Bangladesh itu terdepan green banking, tapi Indonesia sudah ke depan. Karena dengan adanya POJK 51 tahun 2017 itu menjadi laporan keberlanjutan jadi wajib. Ada wajib tahun buku 2019 itu bank buku 3, buku 4 wajib melaporkan laporan kepertanggungjawabannya, dan perusahaan emiten yang tadinya emiten itu kan bisa tidak berhubungan dengan bank. Misalnya perusahaan teman saya tuh Tiga Raksa, dia adalah perusahaan distribusi tidak hubungan bank. Tetapi karena dia masuk dalam sebagai perusahaan TBK terbuka, mau nggak mau harus membuat laporan keberlanjutan gitu. Itu salah satu efeknya. Nah, saya itu kan lagi tentang sustainable finance dari Swiss Sustainable Finance Initiative. Di terminologi sustainable finance adalah sustainable finance refers to any form of financial service integrating environment, social, and governance. Ya, balik lagi hampir sama lah, semuanya intinya terkait dengan tadi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oh, ini next-nya saya. Nah, ini roadmap. Jadi OJK pada tahun 2015 di bulan Januari roadmap. Jadi perjalanan kan ketika kita ingin menjadi ke suatu tempat, kita harus membuat arahnya gimana sih gitu ya. Atau saya mau ke Sudirman Tamrin misalnya. Arahnya gimana? Ada map kan? Kalau sekarang pakai Gmap ya. Arahnya ke sana harus ada titik tujuh. Nah, OJK sudah membuat roadmap keuangan keberlanjutan SF yang pertama ya untuk tahun 2015 sampai tahun 2019. Oke, saya nggak panjang, nanti teman-teman bisa baca ya. Prinsip-prinsip saja apa. Jadi roadmap ini adalah perjalanan gimana sih harusnya ke sana. Jadi kalau kita mau ke suatu tempat, kita harus membuat step-nya gimana, milestone-nya gimana. Nah, inilah roadmap OJK yang otomatis harus dilaksanakan untuk lembaga-lembaga yang di bawah koordinasi OJK, gitu ya. Memang awal-awal roadmap OJK adalah lebih pada awareness atau pengembangan lebih pada awareness itu materi seperti ini, memberikan training ke bank, membuat forum komunikasi seperti itu. Nah, nantinya diharapkan dengan adanya awareness ini, informasi tentang SF itu para lembaga keuangan itu dapat tahu. Nah, saya pun ini sekarang ketika dengan rekan-rekan semua, inilah bagian saya untuk memberi awareness tentang sustainable finance. Karena jangan sampai ada gap, lembaga keuangan sudah tahu tentang sustainable finance, tapi mahasiswanya belum tahu. Nah, ini yang menjadi lucu gitu, ada gap. Saya berusaha untuk sharing seperti ini, salah satunya untuk itu, agar mengurangi gap yang ada. Jadi nanti ketika teman-teman mahasiswa lulus, tahu, oh, saya juga harus aktif berperan dalam sustainable finance ini. Nah, ini roadmap-nya yang pertama ya. Dan pada tahun 2020 akhir, OJK menerbitkan roadmap yang kedua. Roadmap yang kedua, tahun 2001 sampai 2005, di sini adalah kebijakan dari OJK. Ya. Apa saja yang sustainable finance itu meliputi apa saja? Maaf, agak putus-putus nggak ya? Saya terdengarnya putus-putus. Terdengar, Pak. Oh, masih terdengar. Yes. Oke. Dengar. Ya. Roadmap dari OJK ini tadi ada lihat ekosistem keuangan keberlanjutan. Jadi ekosistem itu apa saja sih yang bagian dari keuangan berlanjutan itu ada kebijakan policy. Bentar, ini bisa nggak saya? Oke. Ada kebijakan, ada policy, ada awareness yang sedang saya lakukan, ada SDM juga, dukungan non pemerintah seperti dari para kita akademisi, dari juga tempat lainnya, dari swasta dan lainnya. Ya, ini adalah bagian dari komponen dari ekosistem keuangan berkelanjutan Indonesia. Oke, next. Nah, efek dari perubahan iklim itu kan tadi sudah saya informasikan, dampak dari perubahan iklim itu kemana-mana, bisa kerusakan aset, ya tadinya dengan bank yang tadinya misalnya punya aset, dengan adanya bencana, banjir dan akan
akan membuat biaya tambahan. Nah, inilah resiko-resiko yang dihadapi terkait dengan perubahan iklim salah satunya ya, nggak hanya perubahan iklim, bahan baku dan lainnya. Nah, OJK sudah membuat mapping ini. Nanti bahan ini akan saya share, teman-teman bisa ngambil, tapi jangan lupa ya isi feedback agar saya dapat masukan. Jadi intinya resiko itu ada perubahan iklim dan sudah terbukti besar dan berpengaruh. Nah, ini prinsip-prinsip dari keuangan berkelanjutan. Ya, prinsip-prinsipnya ada prinsip investasi yang bertanggung jawab, pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup, prinsip komunikasi yang informatif ya, komunikasi ya jangan hanya sekedar komunikasi, juga informatif. Makanya laporan berkelanjutan itu ada gambar-gambar yang menarik ya, dan juga pengembangan sektor prioritas unggulan, apa aja sektor-sektor dilakukan. Ini prinsipnya karena tidak mungkin semua sektor itu dijalankan, ada yang didahulukan. Kalau seperti sekarang ada sektor infrastruktur, ada kesehatan dengan COVID. Nah, ini lembaga atau perusahaan mulai membuat strateginya di sini, membuat strategi tentang praktek bisnis keuangan berkelanjutan. Dan terpenting adalah tata kelola dan inklusif. Inklusif itu berarti apa? Memahami, dapat literasi tentang bagaimana sustainable finance. Nah, ini kalau misal untuk Bapak Ibu yang kerja di perusahaan, nanti perusahaan itu harus menggolongkan bidang usahanya itu dalam mensukseskan SF itu yang mana? Apakah energi terbarukan, energi efisiensi, pengendalian polusi, pengolahan sumber daya alam, konservasi, transportasi, ramah lingkungan, seperti misalnya Bank BCA menyediakan, Bluebird, dia klaimkan bahwa kami mendukung sustainable finance dengan berapa mobil kami dari listrik. Nah, itu bisa men-tagging atau bisa menjadi suatu branding ya. Adaptasi perubahan iklim, pengelolaan lingkungan, macam-macam, dan juga membantu usaha mikro, kecil, dan UMKM. Nah, ini oke. Nah, ada hal penting yang saya ingin sampaikan, poin penting di antara poin lainnya untuk rekan-rekan, kakak-kakak semua yang hadir di sini adalah POJK 51 2017. Ini dibaca, dipahami setidaknya untuk mahasiswa akuntansi, mahasiswa yang sama saya wajib baca gitu ya. Kenapa? Inilah menjadi pembuka awal peraturan, kalau bilang momentum yang merubah struktur kondisi sustainability di Indonesia gitu ya. Indonesia sudah mempunyai standar sustainability reporting, ya POJK ada standarnya. Sebelumnya laporan keberlanjutan sifatnya itu voluntary. Sifatnya kalau voluntary itu dilakukan terserah, tidak lakukan juga nggak apa-apa. Tapi dengan adanya POJK 51 2017 sifatnya sudah mandatory. Nanti saya akan jelaskan tentang apa pelaporan GRI, Global Reporting Initiative, ada integrated reporting dan lain-lain. Tapi Indonesia sekarang sudah mempunyai standar, ingat ya, sudah punya standar pelaporan keberlanjutan, yaitu yang dilihat dari lampiran POJK 2017. Di sini dalam laporan keberlanjutan disusun secara terpisah ya dari laporan tahunan atau kan digabung juga bisa. Minimal harus menginformasikan hal ini nih. Ada 8 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Penjelasan tentang strategi keberlanjutan, ikhtisar tentang aspek keberlanjutan. Nah, teman-teman mulai baca nih yang akunting, nggak hanya baca annual report lagi, mulai juga baca laporan keberlanjutan ya, laporan keberlanjutan. Nih, mohon maaf panitia mungkin saya agak panjang sedikit. Nah, ini ada hal penting yang ingin sampaikan. Kadang-kadang suka salah paham ya. Sustainability reporting itu kalau bahasa Indonesia adalah laporan keberlanjutan, ya, adalah laporan keberlanjutan. Jadi sustainability reporting adalah laporan keberlanjutan karena ini adalah kata benda ini adalah sebuah produk yang diterbitkan oleh bank lembaga keuangan adalah sustainability reporting. Ya, yang diterbitkan oleh bank adalah laporan keberlanjutan atau sustainability report. Yang diterbitkan yang terus berjalan dilaporkan itu adalah sustainability reporting atau laporan berkelanjutan.
nama sistem keuangannya adalah keuangan berkelanjutan. Ya. Jadi ini jadi pemahaman kita pahami masing-masing. Oke, next. Oke, kita masuk ke SDGs. Agak saya cepat ya. SDGs adalah tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Nah, mungkin beberapa udah tahu tentang SDGs. Kalau yang pernah sama saya, tugas saya di pengantar akuntansi adalah mengumpulkan SDGs. Jadi, ada goals dari negara-negara, ada 17 goals atau 17 tujuan yang harus dicapai. Silakan dibaca dari tujuan 1, tidak ada kemiskinan, tidak ada kelaparan. Tujuan kedua, adanya kesehatan yang baik, adanya pendidikan yang berkualitas. Nih, teman-teman, sekarang ini adalah bagian dari menjalankan saya sharing untuk SDGs 4. Tujuan berkualitas. Dan sampai 17. Nah, tadinya, saya tadi kan ngomong tentang climate finance, climate change, aksi iklim. Jadi, masalah di bumi ini macam-macam. Rekan-rekan, kakak-kakak semuanya, nggak hanya climate change, ada juga masalah kemiskinan, masalah energi, ada masalah juga gender, dan lainnya, ada masalah juga ada di darat, di laut, ada masalah persampahan, dan lainnya. Ya. Nah, inilah digabungkan dalam suatu konvensi pada tahun 2015, yuk semua di dunia ini melalui PBB membuat tujuan pembangunan berkelanjutan atau di Indonesia dibilang TBP atau SDGs. Nah, climate finance tadi climate change masuk sekarang jadi aksi yang ke-13 yang dimana masih ada aksi-aksi lainnya ya, kemiskinan dan lainnya ya. Ini jadi tadi sengaja climate finance, climate change, sustainable finance dan climate change. Jadi ini sekarang kita udah main yang payung besar lagi yang di atasnya. Jadi SDGs ada berapa? Ada 17. Dan yang ke-17 sudah diakui bahwa harus ada kemitraan, tidak bisa kolaborasi. Pemerintah tidak bisa sukses tanpa ada kolaborasi dari swasta, dari pendidikan, dan juga sebaliknya seperti itu. Jadi itulah pentingnya sekarang adalah zamannya kolaborasi atau kemitraan atau partnership. Oke, saya cepat saja, mohon maaf. Nah, ini tadi sekilas SDGs ya, tahun 2015. Tahun 2015 SDGs ini dimulainya ada dari 17 goal itu ada 169 target, ada berapa target, dan juga ada 241 indikator. Jadi ada tujuan, ada target, ada indikator lagi. Nah, orang mungkin kebanyakan tahunya adalah hanya tujuannya. Di tujuan itu ada target dan indikator. Ya. Indikator, saya lanjutkan lagi nanti kita bisa dalam tanya jawab. Nah, pemerintah ini sudah masuk SDGs itu dalam itu nasional, dalam kebijakan nasional di RPJMN, ya, jangka panjang dan jangka menengah. Nah, Pak Jokowi sudah bilang melalui Perpres 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan tujuan PBB ini, TBP ya, tujuan pembangunan berkelanjutan, ada tim pengarahnya Pak Presiden, pakarnya. Saya next. Nah, ini platform dari SDGs. Platform dari SDGs ini adanya trust building, adanya kepercayaan semua pihak ya, adanya partisipasi, equal partnership, accountability dan semuanya. Jadi semuanya ini bersatu padu. Inilah yang sekarang komponen ini, ada komponen pemerintah, ada komponen akademisi. Nanti jadi teman-teman sangat berpotensi untuk mempelajari SDGs. Ya, ada komponen media juga dan filantropi dan bisnis. Disinilah memang sudah saatnya semua aktor ikut serta dalam mensukseskan SDGs. Nah, dari indikator tadi ya, pemetaan goals, target, dan indikator, ada 17 goal, indikator, nanti bisa teman-teman lihat di sini, ada pilar pembangunan, ekonomi lingkungan, dan tata kelola. Jadi pilar-pilar ini semuanya ada yang sesuai dengan Indonesia, ada yang tidak sesuai dengan Indonesia. Nah, ini saya jelaskan next-nya. Nah, Indonesia akhirnya hanya beberapa pilar, ini yang sesuai Indonesia, ada 129,
tidak salah, yang bisa, karena ada beberapa tidak sesuai dengan keadaan Indonesia. Nah, jadi 319 untuk Indonesia pilarnya. Jadi indikator-indikator inilah yang sekarang pemerintah, kalau Bapak Ibu ada yang kerja di pemerintahan, arahkan kegiatannya ke sini. Nanti saya akan jelasin di akhir budget tagging dan lainnya, karena arahnya ke sini. Dan untuk teman-teman yang penelitian dan lainnya, arahnya ke sini. Bagaimana membantu pemerintah untuk mensukseskan SDGs ya. Dan sebenarnya bukan pemerintah saja, membantu diri kita sendiri juga, akademisi dan lainnya, lingkungan. Nah, ini kemitraan ya yang kemitraan untuk pelaksanaan SDGs. Bappenas sudah membuat mapping pentingnya akademisi ya, pendidikan, pemantauan. Jadi intinya kolaborasi adalah yang penting dalam SDGs ini. Dan adanya dukungan CSR. Ya, oke. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf saya nggak tahu ini terlalu cepat atau terlalu, kalau ingin diulang silakan untuk pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Dery untuk materi yang sudah disampaikan di sesi pertama ini. Materinya berbobot ya Pak, dan sangat mengedukasi. Jadi saya mencatat ada 12 poin dari materi yang sudah Bapak sampaikan. Yang pertama itu bahwa terkait dengan perubahan iklim, itu ada yang disebut mitigasi, kemudian ada adaptasi, dan kemudian ada juga jejak karbon. Ya, yang kedua poinnya bahwa dampak perubahan iklim itu terkait dengan kesehatan, lingkungan hidup, sumber daya air, kenaikan suhu, kemudian ada juga kenaikan muka air laut. Poin ketiga, adanya 5 key element of the Paris Agreement. Tadi ada 5 ya Pak ya, di Paris Agreement. Kemudian yang keempat, mengenai sustainability concept, itu ada people, planet, dan profit. Jadi untuk konsep sustainability harus kerjasama ketiga poin tersebut. Yang berikutnya kelima adalah mengenai sustainability finance. Itu definisinya berdasarkan sudah tertuang dari POJK 51, kemudian tertera juga di Swiss Sustainable Financial Initiative, dan juga di UN, United Nations. Kemudian ada lagi roadmap keuangan yang berkelanjutan di Indonesia, itu dari sejak tahun 2015 sampai 2024. Ini kita peserta juga tahu bahwa dampak dari perubahan iklim ya terhadap finance. Ini pertanyaan saya dari awal nih, apa sih, masa sih ada dampak ya perubahan iklim terhadap finance? Ini juga pengetahuan baru buat saya, menambah pengetahuan. Ternyata saya catat ada yang namanya kerusakan fisik aset, mungkin karena perubahan iklim, jadi barang-barang atau aset-aset menjadi lebih mudah rusak, kemudian gangguan proses produksi, gangguan pada rantai pasokan, gangguan pada harga bahan baku yang semakin langka bahan bakunya, dan adanya perubahan permintaan produk dan jasa. Kemudian poinnya lagi adanya kategori kegiatan usaha yang berkelanjutan. Itu kategori usahanya atau apa saja yang bisa dibuat ya Pak ya. Kemudian ada lagi istilah mengenai sustainability report, kemudian sustainability reporting, dan ada lagi istilah sustainable finance. Nah itu masing-masing definisi yang berbeda-beda ya Pak ya. Betul. Ya, kemudian yang ke-10 poinnya Sustainable Development Goals, itu ada 17 goal yang harus dicapai oleh masing-masing negara, dan change itu ada di goal ke-13. Poin ke-11, SDG itu ternyata merupakan penyempurnaan dari MGDs, ya, yaitu Millennium Development Goals yang ada di tahun 2001 sampai 2015. Dan poin yang terakhir nih, di Indonesia sudah menerapkan SDG dari 17 goal itu menjadi diurai menjadi 319 indikator nasional. Itu ya Pak poin yang bisa disampaikan.